Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakilan Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMG. Yang saya hormati pengampu mata kuliah Retorika Dakwah, yakni Ustadz Muzamil. Baik, saya akan berpidato tentang Hari Santri. Hadirin yang berbahagia, setiap tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. Sebuah hari yang sangat bersejarah karena mengingatkan kita pada peran besar kaum santri dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Penetapan Hari Santri bukan sekedar simbol atau seremonial belaka, tetapi merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi para santri dan ulama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sejarah Hari Santri. Hadirin sekalian, Hari Santri diperingati untuk mengenang peristiwa bersejarah pada 22 Oktober 1945 ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan resolusi jihad di Surabaya. Isi seruan itu sangat jelas. Berjuang melawan penjajah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang cinta tanah air. Seruan itu kemudian menjadi pemicu semangat perlawanan arek-arek Surabaya yang meletus pada 10 November 1945 yang kini kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Dari sinilah kita tahu bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya dilakukan oleh para tentara atau politikus, tetapi juga oleh para santri dan ulama yang berjuang dengan iman, ilmu, dan keberanian. Yang kedua, santri zaman dulu dan sekarang. Teman-teman yang saya banggakan, santri zaman dulu berjuang dengan bambu runcing, kitab kuning, dan semangat jihad fisabilillah. Sedangkan santri zaman sekarang menghadapi tantangan yang berbeda-beda, bukan lagi penjajah bersenjata, tetapi penjajah dalam bentuk modern, yakni kemalasan, kebodohan, kemiskinan, dan krisis moral akibat arus globalisasi. Oleh karena itu, semangat santri siaga jiwa raga harus tetap menyala. Siaga jiwa berarti santri siap menjaga keimanan, akhlak, dan nasionalisme. Siaga raga berarti santri siap berkontribusi nyata untuk kemajuan bangsa melalui ilmu, karya, dan pengabdian. Yang ketiga, santri dan era digital. Kita hidup di era digital, di mana informasi mengalir begitu cepat. Santri masa kini tidak cukup hanya paham kitab, tapi juga harus melek teknologi, literasi digital, dan berpikir kritis. Namun, di balik kemudahan itu ada ancaman, hoax, ujaran kebencian, dan degradasi moral. Tugas santri adalah menjadi penyejuk di tengah panasnya media sosial, menjadi pencerah di tengah gelapnya kebodohan digital. Dengan prinsip al-muhafadzah ala al-qadim al-shalih wal akhdhu bil jadid al-aslah, menjaga tradisi santri lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Santri bisa menjadi jembatan antara agama dan kemajuan zaman. Yang keempat, santri dan cinta tanah air. Santri juga dikenal dengan semboyan hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Santri tidak hanya sibuk di pesantren, tapi juga peduli dengan bangsa. Mereka ikut terjun dalam dunia pendidikan, sosial, dakwah, ekonomi, dan bahkan politik, dengan satu tujuan: menegakkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin di bumi Indonesia. Menjadi santri bukan hanya tentang tanggung jawab tentang sarung dan sorban, tetapi tentang tanggung jawab dan pengabdian. Santri sejati adalah mereka yang berakhlak mulia, berpikir maju, dan bekerja untuk kemaslahatan umat. Nah, yang terakhir, yang hadirin yang saya hormati, momentum Hari Santri Nasional harus
menjadi cermin bagi kita semua untuk menumbuhkan semangat juang dan tanggung jawab. Mari kita buktikan bahwa santri bukan generasi yang tertinggal, tetapi generasi pelopor perubahan. Santri masa kini harus bisa menjadi ulama yang berinovasi, cendekiawan yang berakhlak, dan warga negara yang berjiwa patriotik. Sebagai slogan Hari Santri tahun ini, yakni santri siaga jiwa raga untuk negeri. Artinya santri siap menjaga agama dan bangsa dengan segenap jiwa raga, kapanpun dan dimanapun berada. Semoga kita semua termasuk bagian dari santri-santri yang mampu memberi manfaat, membawa perubahan, dan mengharumkan nama Indonesia dan Islam. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.